Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Fikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya ingatkan kembali lagi buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya senantiasa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Fikatra. Kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini ya teman-teman. Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan sharing kembali tentu saja masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Lebih tepatnya kali ini saya akan mengangkat tema yaitu resiko yang harus kita tanggung, yang harus kita alami ketika kita peternak entok menggunakan sistem pembibitan dengan jumlah pejantan yang lebih banyak daripada betinanya. Ternyata dengan jumlah pejantan yang lebih banyak dari betinanya, teman-teman, ternak entok menggunakan sistem pembibitan ini akan sangat beresiko, ya teman-teman. Bahkan kita bisa mengalami kerugian yang sangat luar biasa, teman-teman, ya, ketika ini terjadi di kandang entok kita. Saya sudah melakukan eksperimen dan hasilnya sangat-sangat minus, teman-teman. Tidak perlu untuk dicontoh, ya. Inilah alasannya kenapa saya harus menge-share, saya harus berbagi tentang ilmu ini supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, khususnya bagi teman-teman kita yang memang beternak di rumah, baik skala kecil maupun skala besar ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini nantinya akan bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita akan jelaskan resiko-resiko apa saja yang akan kita tanggung dan akan kita alami ketika kita peternak entok menggunakan sistem pembibitan dengan jumlah pejantannya yang lebih banyak dari betinanya. Nah, jadi resiko pertama yang harus kita tanggung ketika kita peternak entok menggunakan sistem pembibitan dengan jumlah pejantan yang lebih banyak dari betinanya, yang pertama sekali adalah terganggunya proses produksi telur pada si betina ya teman-teman. Nah, ini mutlak terjadi, betul-betul terjadi di kandang entok saya. Saya ini suka eksperimen dan uji coba teman-teman ya. Saya sudah melakukan eksperimen yang hasil eksperimennya ternyata ketika kita peternak entok menggunakan sistem pembibitan dengan jumlah pejantannya yang lebih banyak dari betinanya, ya, ini akan sangat-sangat merugikan kita teman-teman. Yang pertama sekali, seperti yang saya katakan tadi, ya, jadi betina ini tidak maksimal di dalam memproduksi telurnya karena terganggu oleh pejantan yang terlalu banyak. Dan kemudian resiko yang kedua, betina ini nanti akan cepat rusak teman-teman ya, karena terlalu banyaknya pejantan yang ada di kandang entok kita tidak sesuai ya teman-teman dengan betina yang ada di kandang entok kita. Alhasil betinanya pun seperti ini ya, masih muda tapi ternyata tidak mampu memproduksi banyak telur, alias dia akan secepatnya rusak teman-teman ya, murah ya teman-teman, karena terlalu banyaknya pejantan yang ada di kandang entok pembibitan. Nah, kemudian resiko yang ketiga, ya, kita akan menuju ke petarangan supaya nanti saya bisa jelaskan secara rinci ya teman-teman. Nah, jadi resiko yang ketiga ketika kita beternak entok menggunakan sistem pembibitan, ya teman-teman, dengan jumlah pejantannya yang lebih banyak, ini akan beresiko juga kepada penetasan dari telur-telur yang kita tetaskan teman-teman ya. Di depan layar kita sekarang sudah terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 butir telur hasil sisa tetasan. Artinya indukan ini jadi tidak maksimal menetaskan telur-telurnya karena terlalu banyaknya pejantan yang ada di kandang entok pembibitan. Ya, ini real, fakta membuktikan. Saya nggak pernah yang namanya menetaskan telur itu sebanyak ini sisanya teman-teman. Tapi begitu saya melakukan eksperimen ini, ternyata ini betul-betul terjadi. Dari 21 telur dengan 2 indukan yang berhasil menetas hanya 13 butir teman-teman. Ini sangat merugikan. Inilah hasil tetasan dari 21 butir telur dengan 2 indukan ya teman-teman, dan sisanya masih 8. Artinya yang menetas hanya 13 butir ya teman-teman. Nah, ini tentu saja akan sangat merugikan kita sebagai peternak teman-teman ya, karena indukan ini tidak bisa menetaskan telurnya dengan maksimal ya. Dan salah satu penyebab kenapa betina kita atau indukan
entok kita tidak bisa menetaskan telurnya dengan maksimal, ya karena terlalu banyak gangguan dari pejantan yang terlalu banyak di kandang entok kita, teman-teman. Nah, ini sah nyata karena memang ini hasil uji coba saya, teman-teman. Dan benar-benar baru saya alami sepanjang sejarah saya beternak menetaskan telur 21 butir yang menetas hanya 13 butir. Ini betul-betul luar biasa merugikan ya, teman-teman. Tentu saja akan merugikan, teman-teman, karena peternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan ini yang kita harapkan hanya dari hasil DOD-nya seperti ini. Jadi kalau telurnya nggak pada netes, apa yang kita dapat? Ya, kita hanya dapat capek, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi buat teman-teman semua, ya, terutama bagi teman-teman yang memang sudah memulai peternak di rumah atau bahkan yang sudah berjalan akan tetapi belum paham tentang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, teman-teman, informasi ini, ya. Dan sekali lagi di sini saya bukan berarti menggurui, sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk menggurui. Hanya saja karena saya berkecimpung di dunia ternak entok sehingga wajib rasanya saya untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu pengetahuan yang nantinya bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, video kali ini harus saya akhiri sampai di sini. Meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, jika teman-teman memang mau memulai atau bahkan sudah memulai beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, saya sarankan ya, silahkan ya, gunakan pasangan yang ideal ya, teman-teman. Jangan terlalu banyak betinanya dan jangan terlalu banyak juga pejantannya ya, untuk menghindari kita dari kerugian. Akhir kata, saya Rizky Bikata undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.